Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ustadz-ustadz Wahabi selalu mengoreksi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, termasuk di dalam masalah wali gila kata mereka. Mereka itu sering bilang begini, wali kok gila. Yang dimaksud gila oleh ustadz-ustadz Wahabi adalah orang-orang jadab di kita, orang-orang jadab versi kita. Jadi orang jadab versi kita menurut Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi itu orang gila, wali gila. Kata mereka wali kok gila, seperti itu. Itu yang bilang begitu banyak ustadz-ustadz dari Wahabi, terutama Ustadz Firanda. Lalu seperti apa wali jadab? Nah, ini bisa dilihat di videonya Buya Ar-Razi Hashim. Saking semangatnya Ustadz-Ustadz Wahabi menolak wali gila versi mereka itu sampai kadang-kadang sampai keluar dari kata-kata mereka itu yang mengindikasikan merendahkan. Padahal ahli jadab itu kadang ada yang dari keturunan Rasulullah, ada yang dari para habaib. Bagaimana jika orang yang Ustadz Wahabi tuduh gila atau oleh Ustadz Wahabi direndahkan sebagai wali gila, itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali gila barangkali memang gak ada. Gimana kok ada wali kok gila? Itu barangkali memang gak ada wali gila yang otaknya rusak kena penyakit gitu ya. Tetapi wali yang tampak gila itu ada di dalam kitab-kitab. Bahkan di zaman sahabat Nabi itu sudah ada wali tetapi kelihatannya gila. Malah wali ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wali ini adalah wali yang istimewa. Wali ini bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini sebenarnya nututi zaman Rasulullah, cuma tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dalam satu kisah karena berbakti kepada ibunya. Ya, karena saking berbaktinya kepada ibunya sehingga tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, maka dia disebut sebagai tabi'in. Uwais Al-Qarani ini termasuk wali Allah, wali besar, tetapi masyarakatnya, orang-orang menganggapnya sebagai orang gila. Ya, ceritanya sebagaimana berikut. Karena Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang kepadanya tentara-tentara Yaman, penolong-penolong dari Yaman, sa'alahum dia Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian, apakah di dalam kalian itu ada Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais, sehingga Sayyidina Umar itu bertemu atau mendatangi Uwais. Faqalah, maka Sayyidina Umar berkata, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Qalah na'am, Uwais bin Amir berkata iya. Qalah Sayyidina Umar bertanya, min murad thumma min qaran, dari murad kemudian dari qaran. Qalah Uwais menjawab na'am iya. Qalah Sayyidina Umar bertanya, fakana bika barasun fabara'ta minhu illa maudhi'a dirhamin. Kamu memiliki penyakit baros tetapi kemudian sembuh kecuali sebuah tempat sebesar 1 dirham. Qala Uwais Al-Qarni menjawab na'am iya. Qala laka walidah, Sayyidina Umar bertanya apakah kamu punya ibu? Qala na'am, Uwais menjawab iya. Baik, selanjutnya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yati alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir, ma'amdad ahli Yaman, beserta tentara-tentara Yaman, min Murad, dari Murad, thumma min Qoron, kemudian dari Qoron. Karena bihi baros, dia memiliki penyakit baros, fabar aminhu illa ma'udhi'a dirhamin, kemudian sembuh kecuali 1 tempat sebesar 1 dirham. Lahu walidah, dia punya ibu, huwah biha berrun, dia kepada ibunya berbakti. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu, jika dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan menerimanya. Fa in istata'ta ayyastaghfir lakah, jika kamu bisa agar dia meminta istighfar untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Fastaghfirli, maka kata Sayyidina Umar, bacakanlah istighfar untukku. Fastaghfaralahu, maka Uwais Al-Qarni membaca istighfar
untuk Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, aina turid, kemana kamu ingin? Qala al-Kufah. Uwais Al-Qarni menjawab, saya ingin ke Kufah. Qala Sayyidina Umar berkata, ala aktub laka ila amilha, tidakkah aku kirim surat untukmu kepada gubernurnya? Qala Uwais Al-Qarni menjawab, aku nufi ghabra'in nas ahabbu ilayya, aku menjadi orang-orang miskinnya manusia, aku menjadi manusia yang tidak dianggap, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Begitu kata Uwais Al-Qarni. Dari sini bisa kita pahami bahwa ada orang-orang soleh, ada wali-wali Allah yang ingin menampakkan bahwa dia itu orang yang fakir, orang yang tidak penting, orang rendahan, bahkan orang gila, seperti yang terjadi pada Uwais Al-Qarni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Selanjutnya berada di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Nada Umar bimina alal mimbar. Sayyidina Umar memanggil di Mina di atas mimbar. Ya ahla Qoron, wahai ahli Qoron, penduduk Qoron. Faqama masyayikh, maka kemudian masyayikh orang-orang tua itu berdiri. Faqala afikum man ismuhu Uwais, maka Sayyidina Umar bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang namanya Uwais? Faqala syekhun, maka seorang tua menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dzaka majnunun, dia Uwais itu adalah orang gila, yaskunul kifar, yang menempati tempat sepi. Dari kisah ini bisa kita fahami bahwa di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zaman sahabat Rasulullah, sudah ada seorang wali yang kemudian oleh masyarakat itu dituduh gila, dianggap gila. Redaksi berikutnya juga menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni dianggap gila oleh masyarakatnya. Saya langsung baca kepada intinya. Penjelasan ini ada di dalam kitab Tarikh Dimsyq. Qala ata'rif Uwais, Sayyidina Umar bertanya kepada paman Uwais, apakah kamu tahu Uwais? Qala, paman Uwais balik bertanya, wa ma tas'al an dzalika ya Amirul Mukminin, kenapa engkau bertanya tentang Uwais wahai Amirul Mukminin? Fa wallah ma fina ahmaq minhu, demi Allah tidak ada di antara kita yang lebih bodoh darinya, dan wala ajannu minhu, dan tidak ada yang lebih gila darinya. Redaksi ini juga menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni seorang wali Allah, seorang soleh, itu oleh masyarakatnya, oleh keluarganya juga dianggap gila. Maka apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Uwais Al-Qarni ini? Yang pertama, memang ya, untuk menjadi orang wali itu ya kita harus rajin beribadah, rajin melakukan perkara yang sunnah. Itu kalau kita ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah. Akan tetapi yang perlu kita tahu, ternyata ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu yang tidak menampakkan diri sebagai orang soleh, yang tidak menampakkan diri sebagai orang yang berbaju sopan, berbaju nicis, berbaju bersih. Enggak seperti itu. Ada wali Allah, kekasih Allah yang malah menampakkan bahwa dia itu orang fakir, orang miskin, bajunya enggak bersih, bajunya kotor, maul-maul, tubuhnya juga enggak bersih seperti orang gila, sehingga kemudian orang-orang menganggapnya gila. Ada loh wali yang seperti itu. Seperti Uwais Al-Qarni ini. Di dalam kisah yang lain, Uwais Al-Qarni ini makan di sampah-sampah, makan ngambil-ngambil biji-biji yang jatuh-jatuh itu. Kami bukan berarti mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu majdub ya, jadab, bukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada wali yang tampaknya itu tampak tidak direken orang, ya, tidak dihiraukan orang, tidak dipuji orang, bahkan oleh orang itu dianggap gila. Ada wali yang seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita sadari juga, siapapun bisa menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah jika Allah kehendaki. Maka sangat perlu bagi kita untuk mengedepankan husnudzon, ya, berprasangka baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kelihatannya itu nggak berarti, nggak dihiraukan orang, seperti orang gila, seperti orang rendahan. Itu ya
paling penting bagi kita adalah husnudzon kepada mereka. Jangan-jangan mereka itu wali Allah, jangan-jangan mereka itu Nabi Khidir, jangan-jangan mereka lebih baik daripada kita, jangan-jangan mereka nanti yang masuk surga, kita yang masuk neraka. Nah, kita perlu juga husnudzon seperti itu. Bagaimana jika mereka itu ternyata kok melakukan maksiat? Nah, kalau sudah melakukan maksiat, melanggar syariat Allah, maka kita menghukumi sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Yang terakhir, saya kok membayangkan gini ya, gimana ya seandainya ustadz-ustadz Wahabi itu ada di masa Sayyidina Umar itu, yang mana Sayyidina Umar mencari seseorang yang oleh masyarakat, yang oleh keluarganya itu dianggap gila. Karena apa? Karena penampilannya memang berpenampilan gila. Itu andaikan ada Wahabi pada waktu itu gimana ya? Baik teman-teman, dari saya admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.